Halo, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar kalian? Baik. Oke, jadi kabar kalian itu ternyata sama seperti yang Ibu harapkan. Jadi kalian itu tetap menjaga kesehatan karena kondisi kita saat ini itu belum baik betul karena kita masih dalam keadaan pandemi. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan. Tadi sebelum datang ke sekolah kalian sarapan atau tidak? Sarapan. Oke, baik. Kalian harus sarapan karena kita bergerak sedikit itu tubuh kita membutuhkan nutrisi atau energi. Jadi kita harus makan. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu absen dulu. Reva Hadir, Bu. Oke. Rano, Alpa. kenapa Alpa? Dia pemalas, Ibu. Sudah hari tidak sekolah. Oke. Nanti tolong sampaikan informasi ke dia kalau supaya minggu depan dia ikut pelajaran karena minggu depan kita akan ujian. Ya, Bu. Oke. Ini Putri, Hadir. Alia. Hadir. Oke, jadi semua hadir ya. Satu orang yang tidak hadir. Oke, nanti tolong sampaikan Ya. kalau minggu depan kita akan ujian. Oke, jadi sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, Ibu minta salah satu orang dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan dulu. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, Ibu minta supaya kalian tetap fokus untuk mengikuti pelajaran pada hari ini, karena nanti di akhir kita akan melakukan ulangan seperti biasanya. Jadi Ibu harap kalian tetap fokus. Oke. Jadi kira-kira tadi malam siapa yang belajar? Tidak belajar, Ibu. Kenapa tidak belajar? Oke, baik. Berarti kalian hari ini tidak ada persiapan untuk menerima pelajaran hari ini. Oke, tidak apa-apa. Ibu akan menyampaikan materi kita hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Tapi itu lebih khususnya pada hewan. Jadi kira-kira siapa yang tahu tujuan dari kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup atau yang tadi Ibu bilang pada hewan? Kenapa kita harus mempelajari? Ada yang tahu? Silahkan menjawab. Kalau tidak ada yang tahu, Ibu menjelaskan. Ada, Ibu. Oke, silahkan jawab. Tujuan kita belajar pertumbuhan dan perkembangan itu untuk kita bisa tahu, Ibu, dia punya tahapan-tahapan. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya bagus. Tapi di sini Ibu menyempurnakan, bukan berarti jawaban dari adik salah, tetapi benar. Ibu akan meluruskan. Jadi tujuan kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu adalah untuk kita mengetahui perbedaan proses tumbuh dan berkembangnya pada hewan dan
sistem reproduksinya pada hewan. Jadi yang tadi dibilang teman itu juga sudah betul. Kita akan mempelajari tahap-tahapannya, tapi tahap-tahapannya itu kita akan mempelajari di minggu depan. Ini hari kita membahas tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, dan pengertian apa itu pertumbuhan dan perkembangan yang sebenarnya. Oke, jadi kita bahas yang pertama itu pertumbuhan. Kira-kira siapa yang tahu apa itu pertumbuhan? Jadi di rumah kalian pasti ada yang memelihara anjing kan? Ya. Ya, semua itu pasti memelihara anjing di rumah. Jadi pasti ada yang berpikir bahwa di rumah itu setelah anjing itu dia sebelum dia kecil, semasa dia kecil itu kita lihat postur tubuhnya itu belum terlalu besar, belum berubah. Nah, seketika beberapa hari kemudian kita lihat dia itu ada perubahan. Entah itu berubah pada postur tubuh, yang dulunya tidak bisa jalan, dia bisa jalan, atau dulunya itu dia tidak Melihat. Iya, tidak bisa melihat, tiba-tiba dia bisa melihat. Nah, itu yang dinamakan dengan apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Oke, jadi pertumbuhan dan perkembangan itu dia pengertiannya itu beda-beda. Jadi pertumbuhannya itu pengertiannya itu adalah proses pertumbuhan dengan bertambahnya ukuran. Nah, apa yang bertambah ukurannya? Itu kayak yang tadi Ibu bilang. Yang misalnya dia masih kecil itu dia ukuran badannya itu belum terlalu besar, postur tubuhnya itu belum terlalu besar, tapi tiba-tiba saja dia besar dan dia bisa jalan, bisa melihat. Nah, itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu adalah proses perubahan dengan bertambahnya ukuran. Itu pada tinggi badan, berat badan, panjang, dan bentuk tubuh. Nah, itu apa yang mengakibatkan sehingga dia misalnya tadi tubuhnya itu bisa besar, tinggi badannya itu bisa bertambah. Nah, apa yang mengakibatkannya? Nah, itu dia yang mengakibatkannya itu pembelahan selnya itu secara terus menerus, sehingga dia itu mengalami perubahan pada postur tubuh, tinggi badan, dan berat badan. Misalnya berat badannya itu yang awalnya itu 1 kilo, 2 ons atau berapa begitu, tapi tiba-tiba 2 minggu kemudian kita timbang lagi, dia itu sudah naik lagi menjadi 2 kilo, 3 kilo. Nah, itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Nah, sekarang kita masuk lagi kepada perkembangan. Nah, perkembangan itu adalah suatu proses perubahan organ-organ. Nah, misalnya tadi yang Ibu bilang gigi. Misalnya dia sebelumnya itu dia belum ada gigi. Dia belum yang pastinya dia belum bisa makan. Nah, setelah beberapa saat dia giginya mulai tumbuh. Nah, di saat itu juga dia sudah bisa makan. Nah, itu yang dinamakan dengan perubahan organ-organ menuju kedewasaan atau proses pematangan sel. Nah, dia itu bisa sudah siap untuk menghasilkan hewan baru. Iya, betul sekali.
Jadi perkembangan itu tadi apa? Suatu proses perubahan organ-organ menuju kedewasaan. Itu pada pematangan sel sehingga dia bisa bereproduksi lagi untuk mempertahankan hidupnya. Ya. Jadi akibat dari perubahan organ-organ itu terjadi karena perubahan struktur dan fungsi sel. Ya. Jadi yang berikutnya itu kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kira-kira siapa yang tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Kalau ada yang tahu silakan dijawab. Saya Ibu. Oke, silakan dijawab. Ada dua faktor, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar dan faktor Dalam. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan apa itu faktor luar dan apa itu faktor dalam. Nah, faktor luarnya itu misalnya apa? Itu misalnya faktor lingkungan. Ya, betul. Faktor lingkungan. Salah satu contoh faktor lingkungan itu apa? Misalnya apa? Apa? Tidak ada yang tahu? Ya, Ibu. Yang termasuk dalam faktor luar atau faktor lingkungan itu adalah air, suhu, kelembapan, dan apa? Udara. Ya, betul. Nah, kalau faktor dalamnya itu apa? Faktor dalam atau yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu bisa saja faktor yang termasuk itu faktor gen dan faktor hormon. Oke. Siapa yang tahu apa itu gen? Tidak ada yang tahu? Iya, Ibu. Oke. Jadi gen itu adalah suatu pewarisan sifat atau pembawa sifat dari induknya ke anaknya. Atau gen itu adalah salah satu penurunan sifat dari induknya ke anaknya. Misalnya tadi kita ambil contoh pada anjing. Nah, misalnya warna pada tubuh anjing induknya itu misalnya abu-abu. Nah, setelah dia melakukan reproduksi pembuahan dan dia menghasilkan hewan baru, itu misalnya anaknya itu warna bulunya itu lain lagi, atau misalnya dia bereproduksi dengan anjing jantan yang warnanya kuning, hitam. Nah, itu perpaduan antara warna coklat tadi dengan warna kuning atau hitam. Jadi itu yang dinamakan dengan gen. Oke. Jadi tadi Ibu bilang ada dua faktor. Faktor pertama itu faktor luar atau faktor lingkungan. Faktor yang kedua itu faktor dalam atau faktor gen dan faktor hormon. Nah, hormon itu apa? Apa yang dimaksud dengan hormon? Tidak ada yang tahu? Oke. Hormon itu adalah dia berfungsi untuk pengontrol. Nah, pengontrol aktivitas dalam tubuh hewan. Jadi misalnya Ibu ambil contoh pada kupu-kupu itu, misalnya yang awalnya itu dia telur, setelah telur kan menjadi larva. Setelah jadi larva dia akan menjadi ulat bulu atau kepompong. Ya. Itu misalnya hormon yang ada di dalam larva, dia akan Dia akan menjadi pengontrol di dalam tubuh. Kalau misalnya hormon yang ada di dalam larva itu baik, berarti dia bertumbuh dan berkembang menjadi ulat bulu atau larva itu juga dengan baik. Jadi kupu-kupu itu dia akan bertumbuh dan berkembang menjadi kupu-kupu yang sempurna. Ya. Jadi
eh, cukup sekian materi kita hari ini. Jadi tolong belajar lagi karena minggu depan kita akan ujian, belajar pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan sampai dengan apa tadi, faktor-faktor yang yang mempengaruhi apa pertumbuhan dan perkembangan. Oke, baik. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang tahapan-tahapan apa pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Oke. Jadi tolong beritahu teman-teman yang tidak hadir hari ini supaya minggu depan hadir karena kita akan melaksanakan ujian. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Ada yang sudah bisa menjawab, pertahankan. Jadi belajar karena apa? Ibu akan pertemuan berikut kalian itu yang menjelaskan, nanti baru ibu menyempurnakan penjelasan kalian. Oke, baik. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nanti minggu depan baru kita apa? Mempelajari tahap-tahap perkembangan pada hewan. Oke, baik. Jadi cukup sekian. Ibu minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu.